Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, terus dijaga kesehatannya. Semoga kita terus sehat walafiat, terhindar dari mara bahaya, terutama saat ini penyakit yang mendera negeri kita dan dunia bahkan, yaitu virus corona, dan semoga kita selalu terjaga. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana memahami atau memaknai dari peristiwa proklamasi kemerdekaan negara kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan negara kita dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai. Sambil bisa mengikuti, Ananda sekalian bisa sambil membuka bukunya untuk materi pertama itu di halaman 102 dan 103. Oke, silakan dibuka dulu, dipersiapkan bukunya. Oke. Kita mulai. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini, para pejuang kita itu sudah berjuang dengan sangat gigih, sangat gagahnya, menumpahkan jiwa dan raga mereka. Tidak sedikit pahlawan kita yang gugur berjatuhan demi mempertahankan kemerdekaan kita. Loh, Pak, kok mempertahankan kemerdekaan butuh perjuangan? Kan kita udah merdeka. Nah, kalau kita melihat sejarah, perjuangan itu bukan hanya ketika sebelum kita merdeka ya, tapi setelah kita merdeka juga kita masih berjuang loh. Para pahlawan kita itu masih berjuang. Karena kenapa? Karena bangsa asing, karena bangsa asing seperti Belanda, Inggris, dan lain sebagainya itu masih mau menguasai Indonesia. Pada dasarnya kita udah merdeka ya, tapi karena kita masih baru saja merdeka dan mungkin masih bisa dianggap dengan negara yang lemah, kita masih bisa dikuasai. Nah, di saat inilah para pejuang kita semakin bersemangat untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Nah, dalam mempertahankan ini, ada beberapa pertempuran yang terjadi ya, yang dilakukan oleh pahlawan kita. Nah, ada beberapa. Kalau hari ini kita akan belajar mengenai 3 pertempuran yang terjadi. Oke, pertama yaitu pertempuran Medan Area. Apa sih Medan Area, Pak? Nah, pertempuran Medan Area ini adalah pertempuran yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Ketika itu, para sekutu berusaha untuk mengambil alih kota Medan dan menerapkan pembatasan wilayah kota Medan sehingga para pejuang, para pemuda yang ada di kota Medan tersebut tidak bisa bergerak dan kota Medan bisa dikuasai. Para sekutu menamakan hal ini dengan yang namanya Fixed Boundaries Medan Area. Nah, karena itulah perjuangan ini dinamai dengan perjuangan atau pertempuran Medan Area untuk membebaskan kota Medan dari kepungan dari sekutu, tentara sekutu. Nah, kemudian ada pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi karena para tentara sekutu dan organisasi namanya NICA atau NICA. Organisasi ini merupakan organisasi semi militer dari Belanda. Nah, salah satu tokoh yang berperang dalam pertempuran ini adalah Jenderal Sudirman. Seperti yang kita ketahui, Jenderal Sudirman merupakan jenderal besar negara kita. Salah satu jenderal yang memiliki bintang 5 ya di pangkatnya ya. Sudah sangat hebat sekali Jenderal Sudirman. Nah, ketika pertempuran inilah Jenderal Sudirman melakukan taktik untuk mengepung tentara sekutu dan NICA untuk menyerang mereka dari kedua sisi, sehingga tentara bangsa asing tersebut terkepung di tengah-tengah dan langsung diserbu oleh para tentara dari Jenderal Sudirman. Dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran tersebut berakhir.
Oh lama juga ya Pak? Iya, lama. Karena Jenderal Sudirman untuk menerapkan taktik tersebut melalui pertempuran gerilya ya, atau melalui pertempuran yang mengendap-endap, sehingga apa? Tentara tersebut terkejut ketika mereka dikepung. Akhirnya apa? Terjadilah pertempuran dan dimenangkan oleh Jenderal Sudirman. Pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran tersebut berakhir. Nah, kemudian yang ketiga, terjadi juga pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, pertempuran Bandung Lautan Api ini ketika itu pasukan Inggris bersama Nika juga tiba di Bandung ya, seperti yang dinamakan pertempuran Bandung Lautan Api. Maka di Bandung ketika saat itu terjadi pertempuran yang begitu dahsyat, begitu banyak sekali tembakan, bunyi bom, bahkan ada bom yang dijatuhkan dari pesawat dan sebagainya. Begitu banyak sekali korban dan dinamakan Bandung Lautan Api ya tadi karena terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Nah, pertempuran ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, para rakyat ketika itu yang dipimpin oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI, ketika tersebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, ketika peristiwa tersebut terjadi sangat bergejolak ya ambisinya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walaupun ketika itu para tentara sekutu tersebut menekan atau mengultimatum Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan kota Bandung. Tapi para pejuang kita tetap bersemangat untuk terus memperjuangkan hingga akhirnya kota Bandung bisa dipertahankan. Dan masih banyak sekali pertempuran-pertempuran yang lainnya yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ya. Nah, hal ini sangat penting untuk kita hargai bagaimana perjuangan para pahlawan tersebut. Nah, seperti apa sih seharusnya kita mempertahankan kemerdekaan kita di saat sekarang ini? Kita tilas balik ke belakang sedikit. Sebelum proklamasi, para pejuang kita itu sudah sangat susah sekali untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena masih banyak sekali semangat-semangat kedaerahan atau berjuangnya masih sendiri-sendiri, tidak bekerja sama. Antara Sumatera dengan Jawa tidak bekerja sama, dengan Papua tidak bekerja sama, dengan Sulawesi, dengan Kalimantan, dan lain sebagainya tidak bekerja sama. Bahkan dalam satu pulau juga seperti Pulau Sumatera masih terpecah-pecah. Sehingga apa? Perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu sangat sulit sekali dan bahkan seringkali terjadi kegagalan. Itulah kenapa para penjajah di Indonesia itu bertahan cukup lama ya. Karena memang taktik mereka untuk menguasai negara kita, bahkan ada yang taktik adu domba, menguasai para kerajaan dengan cara menyusup di kerajaan, kemudian memisahkan antara orang-orang yang pintar dengan orang yang tidak memiliki dasar ilmu dan sebagainya. Sehingga apa? Perjuangan tersebut terasa sangat sulit sekali. Nah, beda halnya setelah proklamasi, semua para pejuang kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian kerjasama yang sangat baik, kemudian rasa ingin memiliki atau mempertahankan kemerdekaan itu sangat kuat dari bangsa asing. Nah, sehingga usaha memperjuangkan kemerdekaannya semakin lebih mudah dan semakin berhasil. Bisa dilihat sampai sekarang ini kita masih merdeka tanpa dijajah bangsa asing lagi secara fisik. Oke. Kemudian bagaimana sih cara kita mengambil hikmah dari hal tersebut? Nah, kalau dari penjelasan saya tadi terlihat jelas bahwa kerjasama merupakan faktor kunci dari keberhasilan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Maka itulah kita sebagai siswa, sebagai guru, sebagai masyarakat secara umumnya harus bekerja sama, saling bahu-membahu dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita, membangun bangsa kita. Nah, lebih kecil lagi lingkupannya dalam lingkungan keluarga saja. Nah, mempertahankan keluarga dengan cara bekerja sama, saling bahu-membahu, tidak saling memojokkan, saling mendorong untuk maju, saling membantu dan sebagainya. Dalam lingkungan sekolah juga kita saling bekerja sama, terutama di dalam kelas ya, khususnya
sangat harus terasa sekali kerjasamanya dalam lingkungan sekolah. Dan lebih lagi ke dalam lingkungan masyarakat, di mana kita pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan kita di lingkungan masyarakat. Nah, sekali lagi, umat Islam ataupun manusia dan sebagainya merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dan harus bekerja sama untuk terus maju membangun diri kita sendiri dan juga orang lain, terutama dan juga khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, dari materi yang sudah saya berikan tadi, intinya adalah dalam mempertahankan kemerdekaan kita dan menghayati perjuangan para pahlawan kita harus terus bekerja sama, bahu-membahu dalam menjaga dan memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Nah, dan untuk tugas Ananda di rumah hanya satu, yaitu menuliskan apa saja sih contoh kerjasama yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Mudah toh? Oke, bisa ya. Nanti akan saya tunggu. Silakan tugasnya dikumpulkan ke saya langsung. Oke, so see you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.